Isyarat PKB akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin menguat. Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar mengatakan koalisi ini tanpa mengusung capres dan cawapresnya. Apa tanggapan bakal calon presiden dari PKB? Mencari teman memang mudah apabila untuk teman sudah mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Banyak teman di meja. Sekian lama digaungkan sebagai salah satu bakal calon wakil presiden Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Raja Dangdut Rhoma Irama akhirnya menuntut kejelasan statusnya. Kuat dugaan koalisi PKB akan dilabuhkan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Isyarat koalisi dengan PDIP tanpa mengusung capres maupun cawapres dari PKB dilontarkan Muhaimin Iskandar. Paling maju hari ini buat PKB adalah dengan PDI Perjuangan. Bukan saja tahapnya kenalan, tapi sudah pacaran, bahkan sudah cocok-cocokkan hari lamaran. Nah, dengan 3 dasar ya, 1 konsep pemerintahan yang akan datang, yang efektif, efisien, kemudian bagaimana agar perubahan, terutama demokrasi dan pembangunan kita itu betul-betul cepat. Itu juga sudah sepakat, kemudian pola kepemimpinan presidensial yang kuat juga kita sepakat. Insya Allah lah kecenderungan kuatnya kita akan bersama PDI Perjuangan. Tanpa diusungnya calon dari Partai Kebangkitan Bangsa membuat posisi Rhoma Irama seolah otomatis gugur sebagai cawapres PKB. Dalam berbagai kesempatan, Ketua DPP PKB Marwan Jafar menyatakan hubungan Rhoma Irama dan PKB telah usai. Langkah PKB yang seolah meninggalkan Rhoma Irama begitu saja memicu reaksi para pendukung Rhoma. Anggota Rivori, Rhoma Irama for Republik Indonesia, mengancam menarik dukungan dari PKB. Benarkah hubungan Rhoma Irama dan PKB telah selesai? Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji, ini kalau kita bicara soal pernyataan dari Ketua DPP PKB Marwan Jafar yang mengatakan bahwa hubungan PKB dengan Anda dalam artian bakal calon presiden dari partai itu sudah selesai. Tanggapan Anda? Ya, mungkin beliau mengacu kepada kontrak politik. Selesai karena PKB tidak mencapai presidensial threshold. Namun yang di ekspektasi dari teman-teman pendukung adalah etika politik. Teman-teman melihat etika politik mestinya diterapkan bahwa siapa yang memberi kontribusi terbesar mestinya dia yang diajukan. Anda menyesali pernyataan itu? Enggak juga sih, karena secara kontrak politik ya begitu. Bunyinya apa sebetulnya kontrak politiknya Bang Haji? Ya pokoknya ini kesepakatan kita untuk tidak diungkapkan di publik ya. Yang pasti bahwa tidak mencapai kontrak politik ya. Anda merasa ditinggalkan oleh mereka? Ya kalau dengan ucapan itu ya, sepertinya itu yang bikin teman-teman pendukung seperti merasa dikecewakan gitu dengan ucapan itu ya. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang dicapai oleh PKB ini karena Rhoma Effect sebetulnya. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang mengatakan bukan, ini karena PBNU, NU yang bersatu kembali sehingga menguatkan perolehan suara PKB. Klaim ini dari masyarakat, bukan klaim dari kubu Rhoma. Nah, tentunya ini karena mereka melihat objektivitas di lapangan, bahwa mereka melihat Rhoma dan timnya setahun lebih mengadakan sosialisasi untuk PKB. Dan jadi saya nggak sependapat kalau ada dikotomi antara pendukung Rhoma dan Nahdien, NU. Ya. Kalau kita melihat kan sebetulnya pasca pileg ini dengan tingkat perolehan yang meningkat 100% seperti itu, 2 kali lipat bahkan. Sampai sekarang PKB itu tidak pernah mengatakan secara resmi siapa yang menjadi capres dari mereka, atau kalau memang pilihannya bukan capres, cawapresnya. Tanggapan Anda? Ya itu domain partai ya. Saya serahkan kepada partai apa yang menjadi pilihan partai, yang ditetapkan oleh partai, saya terima itu.
Diterima. Saya terima. Meskipun terus kemudian muncul nama-nama lain dari PKB sebetulnya. Meskipun karena saya tidak punya kapasitas untuk menekan PKB misalnya, itu terserah PKB saja. Anda merasa diakali dalam hal ini? Diperdaya? Tapi saya happy ya, artinya begini, karena saya melihat sebuah ayat mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah lah yang menentukan memberi jabatan kepada seseorang yang dikehendaki atau mencabutnya dari semua memberikan. Itu satu. Yang kedua, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi apa yang Anda tidak suka itu akan baik buat Anda. Jadi I'm happy apapun yang akan terjadi gitu. Anda melihat bahwa politik ini memang saat ini memang bukan hal yang baik sebetulnya buat Anda? Oh, tidak begitu. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak dalam posisi yang berambisi. Dari awal saya mengatakan saya bukan mencapreskan diri, tapi dicapreskan. Didorong bahkan didesak untuk tampil sebagai capres. Oleh PKB? Tidak, oleh ulama, oleh umat. Nah, karena dukungan begitu besar sehingga PKB datang melamar gitu kan. Nah, itu sebetulnya. Nah, artinya saya tidak dalam kapasitas mencapreskan diri dan saya tidak keluar uang sepeser pun sampai detik ini. Tapi Anda setahun sebelumnya sudah bekerja luar biasa. Betul. Pergi ke daerah-daerah. Betul. Saya rasa tidak ada yang sia-sia. Paling tidak saya sudah mendorong teman-teman PKB, para pileg, para legislator untuk duduk di DPR RI dan DPRD ya, untuk membawakan amar ma'ruf wa nahi munkar. Dan itu tidak sia-sia. Baik. Bang Haji, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.